Lewat laporan keuangan 4 tahun terakhir, saya akan coba analisa fundamentalnya saham CFIN. Lalu lewat proyeksi dividen tahun 2023, saya akan coba hitung kisaran harga wajarnya saham CFIN. Tapi sebelum dimulai, saya punya info bahwa saya punya bocoran 3 saham yang like invest. Kenapa like invest? Karena 3 sahamnya yang saya bocorin fundamentalnya mewah, valuasinya murah, dan prospeknya cerah. Bocoran 3 saham yang like invest ini bisa Anda akses lewat link yang saya taruh di deskripsi. Bisa Anda akses sekarang juga atau Anda akses nanti setelah nonton video ini. Nanti akan saya ingetin juga di ujung video. Oke, kita mulai videonya. Video ini direkam 9 Maret 2023, CFIN closing di 378. 378. Kita bahas dari ekuitasnya dulu. Ekuitas. Ekuitas itu harta di luar hutang ya. Ekuitasnya CFIN di 2022, sepanjang 2022 saat ini ada di 5,1 triliun. Ini terbesar selama 4 tahun terakhir. Bisa dilihat di tahun sebelumnya cuma 4,8 triliun, sebelumnya 4,7, sebelumnya 4,7. Jadi ini adalah ekuitas terbesar selama 4 tahun terakhir. Sekarang kita pindah ke topik laba. Laba si CFIN ini 2022 labanya 310 miliar. Ini tidak paling besar selama 4 tahun terakhir karena di 2019 dia pernah labanya dalam setahun itu 361 miliar. Sekarang hanya 310 miliar. Tapi bisa dibilang termasuk besar karena kedua terbesar. Lalu juga ini merupakan rebound. Rebound itu artinya mantul dari udah dua kali berturut-turut ya. Ini turun 2019 ke 2020 turun 87%. Lalu 2020 ke 2021 turun 1% meskipun sedikit. Lalu di 2021 ke 2022 akhirnya dia berbalik arah jadi positif. Jadi naik 571% ya. Kalau ini trennya terus berlanjut, maka di tahun depan tidak menutup kemungkinan dia bisa 361 miliar, yang mana itu merupakan laba pas tahun 2019 atau mungkin di atasnya ya. Tapi per detik ini labanya yang meningkat dari tahun sebelumnya, lalu juga ekuitasnya yang meningkat dari tahun sebelumnya, bahkan kalau secara ekuitas terbesar selama 4 tahun terakhir, maka fundamentalnya CFIN ini adalah mewah ya. Fundamentalnya CFIN mewah. Nah, sekarang kita masuk ke valuasi, kisaran harga wajar gitu ya. Saya akan menghitung valuasinya, saya akan menghitung kisaran harga wajarnya CFIN berdasarkan dividen. Berdasarkan proyeksi dividen di tahun 2023 ini. Tapi sebelum saya mulai tentang perhitungan kisaran harga wajarnya, sekarang udah 3,5 menit dan Anda masih menonton video ini, mungkin bahasanya saya yang bisa dimengerti, atau mungkin template Excelnya yang enak dilihat dan gampang dimengerti. Apapun itu, saya minta tolong kepada Anda, kalau Anda nggak keberatan itu juga, untuk like video ini dan tulis CFIN di komen. Makin banyak yang like dan tulis CFIN di komen merupakan kebahagiaan tersendiri bagi saya, dan dari sudut pandang algoritma YouTube itu makin membuat video-video dari channel Saham Nyantai ini makin direkomendasikan. Oke, kita masuk ke dividen. Dividen itu tentang bagi-bagi keuntungan. Keuntungan dari mana? Dari kegiatan bisnis yang dijalankan. Di 2019 dia punya keuntungan 91. Yang diterima investornya 0 doang. Atau bisa dibilang DPR-nya 0% ya, karena nggak ada yang dibagiin sama sekali. 2020 juga DPR-nya 0%, 2021 juga 0%. Nah sekarang 2022 berapa DPR-nya? Kalau ngelihat 3 tahun terakhir ya, jadi kurun waktunya disempitin ke 3 tahun terakhir ya yakinnya sih DPR-nya akan 0% juga gitu ya. Tapi kalau saya masukin 0% di sini nggak ada hasilnya, jadi saya tulis aja 1%. Nah kalau seandainya
CFIN ini bagi DPR di 1% ya, maka harga murahnya CFIN itu ada di 8, wajarnya ada di 12, dan mahalnya ada di 16. Atau di harga sekarang udah jauh banget di atas harga mahalnya yang hanya 16. Oke. Nah terus jadi CFIN ini kesimpulannya ya, kesimpulan awalnya nih, soal fundamental mewah banget. Tapi kalau soal ngitung valuasi berdasarkan proyeksi dividen, maka ini udah kemahalan banget. Kenapa saya bilang mahal banget? Karena namanya proyeksi pakai dividen itu ngitung DPR. Nah, sedangkan DPR-nya kalau pakai akal sehat, kalau pakai asumsi berdasarkan 3 tahun terakhir, maka DPR-nya udah ditambah-tambahin jadi hanya 1% dan itu udah kemahalan. Nah, mungkin Anda karena ada yang nanya kayak gini nih. Ya ngitung valuasi kisaran harga wajarnya jangan pakai proyeksi dividen dong. Misalnya Anda berpikir seperti itu. Kalau Anda berpikir seperti itu nggak apa-apa, nggak salah, karena masing-masing investor tuh punya jurusnya sendiri, punya toolnya sendiri, punya asumsi sendiri, punya pendapat tersendiri untuk menghitung kisaran harga wajar. Tapi kalau saya pribadi ngitung kisaran harga wajar, ngitung valuasi suatu saham itu berdasarkan proyeksi dividen. Proyeksi dividen didapat dari DPR. Nah, kalau DPR-nya 0 kayak CFIN seperti ini, ya saya nggak bisa ngitung kisaran harga wajarnya. Atau kalau saya ditanya, jadi bakal beli apa enggak? Kalau ditanya ke saya akan skip. Saya akan lewat saham-saham semacam ini. Saya akan lewat saham-saham yang meskipun fundamentalnya bagus, tapi karena nggak bagi dividen, karena DPR-nya 0%, maka saya nggak bisa ngitung valuasinya. Kalau saya nggak bisa ngitung valuasinya, ya saya skip, saya nggak beli saham itu. Nah, mungkin ada yang bertanya, ya udah kalau misalnya kayak gitu nggak usah ngitung pakai proyeksi dividen, ya udah percaya aja kan fundamentalnya bagus, fundamentalnya kan mewah. Nah, kalau Anda hanya mengandalkan fundamental mewah, yang mana fundamental mewah itu dianalisnya dari laporan keuangan, maka berarti kita udah beda jalan nih, udah beda sudut pandang. Sama seperti misalnya menurut Anda istri yang wow itu adalah yang pokoknya yang pinter, tapi teman Anda mungkin menganggap istri itu yang wow ya yang seksi gitu. Ada lagi sudut pandang lain yang menganggap istri nggak perlu cantik, nggak perlu pinter, yang penting solehah misalnya gitu ya. Nah, itu kan perempuannya sama tapi sudut pandangnya berbeda gitu ya. Jadi kalau Anda berpikir ya udah Kevin jangan dilihat dari DPR dividen yang cuma 0% dong, dilihatnya dari yang lain. Ya saya nggak tahu, kalau misalnya itu Anda bisa cari saham-saham yang analisa video yang lain yang membahas CFIN dari sudut pandang valuasi yang lain, bukan dari proyeksi dividen. Kalau saya pribadi saya nggak bisa ngitung gitu. Dan kalau Anda nanya ya udah kenapa sih alasannya harus ngitung pakai DPR dividen? Nah, kalau pertanyaan seperti itu saya sudah pernah membahas secara lengkap di video saya yang membahas saham MLIA. Jadi Anda cari aja di YouTube saham nyantai MLIA gitu ya. Anda ketik saham nyantai MLIA. Nah, Anda klik aja nih yang ini nih. Ini videonya 20 menit, itu dari menit ke 10 apa dari menit ke 15 gitu. Saya ngejabarin kenapa saya nggak terlalu percaya saham, atau saya nggak terlalu menarik naruh duit atau investasi di saham yang hanya sekedar fundamentalnya mewah, hanya sekedar fundamentalnya bagus. Kenapa saya akhirnya memilih menggunakan analisa memvaluasi suatu saham menggunakan dividen, itu saya jelasin di situ secara lengkap. Jadi Anda bisa cari di YouTube saham nyantai MLIA, lalu klik videonya, Anda tonton alasannya dari sekitar menit 10 atau menit 15. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum. Oh ya, sebelum saya tutup, saya punya bocoran 3 saham yang like invest, yang fundamentalnya mewah seperti CFIN ini, dan valuasinya murah. Ya, valuasinya murah. Kalau CFIN ini kan nggak bisa dibilang murah, nggak bisa dibilang mahal, karena dia emang nggak bagi dividen gitu, karena DPR-nya 0%. Kalau yang bocoran 3 saham like invest ini valuasinya beneran murah, beneran bagi dividen, beneran DPR-nya itu konsisten, stabil gitu, dan prospeknya cerah.
Silakan Anda akses bocoran 3 saham Like Invest ini dengan klik link yang saya taruh di deskripsi. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.